Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Oke, para pemirsa semuanya, ini di podcast Polda Polsi Dakwah. Pada malam hari ini saya bersama guru saya nih, ini Ustadz Fauzi Iskandar dan juga ada Pak Lutfi. Beliau ini salah satu pengurus dari Probolinggo Mengaji ini. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat saja. Nih Pak Lutfi, gimana Pak? Nih Pak Lutfi semakin lama kelihatannya semakin sehat gitu. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, ini pada malam hari ini kebetulan ini kan kita habis membahas masalah tentang tumak ninah dalam sholat. Tumak ninah dalam sholat ini seperti apa sih, Tat? Apakah itu yang dilama-lamakan, atau yang itu tumak ninah ini sebutan untuk diem sejenak dalam sholat? Itu seperti apa sebenarnya tumak ninah itu, Tat? Tumak ninah itu sendiri sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, ya, tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang laki-laki yang dia sholat, kemudian selesai salam, Nabi tegur, Nabi ingatkan sebanyak 3 kali, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Cepat kamu ulangi sholatmu, sesungguhnya kamu belum sholat, sampai 3 kali. Ternyata laki-laki ini dia mengatakan bahwa ini sholat yang terbaik yang saya ketahui ya Rasulullah. Kalau ini aja masih disuruh ulangi, terus bagaimana sholat yang baik? Maka ajari saya. Nah, di situ kemudian Rasul mengajari laki-laki ini, ya, sembari mengatakan, singkatnya ya, farka hatta tatma'inna roki'an. Rukulah kamu sampai kamu tumak ninah di dalam ruku. Nah, tumak ninah itu sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan pengertian, ya, yang tumak ninahnya seperti apa. Tetapi dari gambaran tentang tata cara sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dicontohkan sama Nabi, bahwasanya beliau itu ketika ruku maupun ketika sujud itu beliau benar-benar sempurna. Bagaimana ruku yang sempurna? Ya ketika punggungnya lurus, ya, lurus, terus kemudian kedua telapak tangan itu memegang lutut begini, ya. Kemudian pandangan diarahkan ke tempat sujud, sampai Nabi membuat permisalan, andaikan punggung itu diletakkan ember yang berisi air, maka ember itu tidak akan tumpah. Begitu. Nah, kemudian tumak ninah diberikan definisi oleh para ulama itu tenang. Ya. Ruku yang tenang, ya, yang tidak tergesa-gesa, ya, tidak keburu-buru, itu namanya tumak ninah. Itu. Ya sebatas kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali, itu sudah cukup dikatakan tumak ninah. Jangan sampai kita ini sholat seperti seekor ayam yang sedang mematuk makanan, ya. Begini kan? Jadi ini biasanya terburu-buru gitu kan? Begini kan? Ayam mematuk makanan seperti itu, enggak tumak ninah namanya. Gitu. Allahu a'lam. Jadi tumak ninah ini sesuai dengan yang Nabi contohkan, baik bacaannya, gerakannya, betul. Terus pada saat postur pada saat ruku, sujud, postur sholat lah sebenarnya. Postur sholat seperti apa? Betul. Itu yang disebut tumak ninah tadi. Betul. Terus ini bagaimana dengan orang-orang yang ya maaf ini semua mungkin tahu, pemirsa di rumah mungkin juga tahu ya kan? Bahkan sering kita lihat pada saat ini kan menjelang Ramadan kan? Betul. Pada saat sholat taraweh gitu kan, ada yang sholatnya tuh kilat gitu, kilat. Allahu Akbar, cacet gitu kan. Kayaknya hampir semua ya, sebagian besar ya, sebagian besar kayaknya begitu. Iya, meskipun ada yang terkesan yang lambat lah, ada yang disebut lambat, ada yang dikatakan, oh ini kilat, ada yang dikatakan biasa-biasa saja. Nah, ini menurut pandangan jenengan seperti apa, Tat? Ini bicara tentang sholat lail, sholat malam, sholat tarawih. Sholat tarawih itu sendiri. Bukan sholat 5 waktu. Bukan sholat 5 waktu. Yang sholat tarawih ini. Kalau sholat malam atau sholat tarawih itu dituturkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi itu sholat
malam tidak lebih dari 11 rakaat. Kan? Nah, jangan kamu tanya tentang panjangnya dan bagusnya sholat beliau. Nah, berarti kan kalau kita mencontoh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sholat malam itu beliau sangat bagus dan sangat panjang sekali, ya kan, baik gerakannya maupun bacaannya. Sampai kan saking panjangnya dan saking bagusnya sholatnya Nabi itu kan sampai kaki beliau kan bengkak ya. Bengkak. Iya kan, sampai bengkak itu. Terus diingatkan sama istrinya Aisyah, "Mbok jangan begitulah, ya. Mbok yang biasa-biasa saja. Wong kamu sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni yang lalu dan akan datang, kok masih gitu sholatnya sampai bengkak." Sampai begitu istrinya. Terus kemudian Nabi menjawab, "Afal akuna abdan syakuro." Ya, wahai Aisyah, tidakkah aku ini ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Ya kan? Karena saking pandai bersyukurnya beliau diwujudkan dalam bentuk tadi itu membaguskan sholat beliau, ya, sampai panjang dan seterusnya. Nah, tentu sholatnya Nabi itu ya tidak bisalah kita jadikan apa ya standar secara umum ya. Artinya kemudian kita terapkan di beberapa masjid. Karena dalam riwayat yang lainnya Nabi juga mengatakan ketika seorang imam itu ngimami disuruh perhatikan makmumnya. Di situ ada anak-anak, ada wanita, ada orang yang lanjut usia, ada orang yang sakit, begitu kan. Nah, itu Nabi disuruh perhatikan makmumnya. Itu. Artinya apa? Ya kita ini pertengahan lah dalam hal ini ya tidak terlalu singkat banget, juga tidak terlalu panjang. Ya kan? Nah, tapi kalau sholat lailnya di rumah, fadhol silakan mau panjang seberapa pun tidak menjadi masalah. Ya, boleh-boleh saja seperti itu. Saya kalau Ustaz. Ini Ustaz, jadi pada saat sholat lail ini, sholat malam, itu kalau jamaah kita melihat jamaah dulu. Melihat jamaah dulu. Bagaimana kondisi jamaah, mungkin ada yang sakit atau seperti apa gitu kan. Itu seorang imam jadi harus memperhatikan jamaah yang dia bawa seperti itu. Betul. Terus kalau misalnya kita kembali kepada sholat 5 waktu Ustaz, mungkin Pak Lutfi nih yang lebih banyak pengalaman. Pasti Pak Lutfi ini kan Pak sering melihat Pak di desa atau di mana lah, pasti sholatnya nih kesannya buru-buru ngejar waktu. Kan ngoten Pak Iya, betul. Nah, itu gimana Tat? Yang ini sholat 5 waktu Tat, bukan sholat malam. Yang sholat 5 waktu ini kesannya terburu-buru. Itu gimana Tat? Entah buru-burunya karena kerjaan atau apa gitu. Ya, sholatnya tidak sah, harus diulangi lagi dari pertama. Oh gitu Tat. Iya, tumakninah itu kan termasuk rukun sholat. Sebagaimana kita ulas tadi kan yang pertama, seorang laki-laki yang sholatnya terburu-buru tadi kan nggak sah. Harus diulangi sampai benar-benar sholat itu tumakninah dan tertib dan tenang, tidak terburu-buru. Nah, apabila kita berimam jadi makmum nih, kita berimam kepada orang dia yang sholatnya buru-buru. Dia kesannya tuh apa ya? Tidak menikmati sholat lah. Misalnya, Allahu Akbar, bentar lagi langsung rukuk, bentar lagi langsung sujud gitu. Itu gimana hukumnya Tat? Kita berimam pada orang yang ini sholatnya terburu-buru ini. Oke. Kalau memang itu kita lihat, artinya kita pertama kali di sholat di masjid itu dan kita nggak tahu kalau imamnya buru-buru, maka dosanya sudah ditanggung sama imam. Oh, ya. Itu. Nabi mengatakan khiyaru a'immatikum, sebaik-baik imam kalian itu adalah yang mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka, dan sejelek-jelek imam kalian adalah yang mencela kalian dan mereka pun mencela kalian. Dan sholatlah di belakang mereka, sesungguhnya dosa mereka yang tanggung dan dosa kalian imam pun yang menanggungnya. Ya. Tapi kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa di masjid itu sholatnya memang buru-buru, ya maka lebih baik kita tidak bermakmum sama dia, karena sholatnya tidak sah, harus kita ulangi lagi dari awal. Gitu. Oh, gitu. Ya. Harus diulangi. Iya, harus diulangi dari pertama. Iya. Karena tidak sah sholat yang tidak tumakninah tadi itu. Iya. Jadi boleh nggak Ustaz pada saat imam nih, kita di belakang imam, kita si imam ketahuan ini terlalu terburu-buru sudah, terlalu kilat lah sholatnya. Ini dalam hal sholat 5 waktu Ustaz.
terus kita menggantikan imam, itu boleh tidak? Menggantikan imam. Menggantikan imam. Ini imamnya sudah rawatib, artinya ditunjuk sama takmir barangkali atau gimana? Kalau sholat lima waktu biasanya kayak gitu, biasanya kan imam tunjukkan kalau sholat lima waktu biasanya. Ya sebaiknya dimusyawarahkan dulu saja. Ya, dimusyawarahkan dengan takmir, diberitahu tentang bagaimana sholat yang benar, yang baik itu, yang tumakninah itu yang bagaimana. Ketika sudah diingatkan begitu dan takmirnya tidak mau mengganti, ya sudah, kita lebih baik pilih di masjid yang lain. Oh gitu. Iya. Nah terus inilah kita mungkin ini kan lagi rame gitu, masalah radikul. Udah selesai masih ya? Saya juga ini kadang mikir ya? gitu, kata radikal kenapa kok ini menjadi sebuah hal yang seperti framing untuk menyudutkan kelompok-kelompok tertentu gitu, sepertinya kata-kata radikal nih kan, jadi kesannya wah ini jenggotnya lebat nih. Nah, afwan Pak, mungkin kayak kalau video lebat gini kan. Wah ini jenggot lebat, waduh ini orang-orang ciri-ciri radikal nih. Waduh ini celananya kok kayak kurang bahan celananya, kok agak naik ke atas nih. Ini kok ini ciri-ciri orang radikal kayaknya. Nah sebenarnya gini untuk penampilan sendiri, penampilan. Apakah bisa itu dikatakan sebagai radikal? Penampilan ya. Dari penampilan gitu, Ya sebenarnya kan, ya kita semua sudah paham ya tentang apa sih sebenarnya definisi radikal kan, kita semua sudah paham ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI kan sudah kita sebutkan apa itu radikal, kan sudah sebutkan di situ. Nah, kalau radikal itu dilihat dari penampilan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena pakaian itu merupakan sebagian penampilan itu memang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan untuk memelihara jenggot, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'ful liha wa qasus syawarib wa khaliful musyrikin." Panjangkan jenggot, kemudian potong kumis, cukur kumis, dan selisilah orang-orang musyrik. Itu. Kebiasaan orang-orang musyrik itu kan nggak punya jenggot, orang-orang kafir. Sebenarnya wa khalifil majus, selisilah orang-orang majusi. Orang-orang musyrik, orang-orang majusi, mereka nggak berjenggot. Nah, maka orang-orang yang beriman agar berbeda dengan mereka, maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar memelihara dan memanjangkan jenggot. Wa qasus syawarib, sebaliknya cukur atau potong kumis. Ya, bukan kumisnya dibiarkan memanjang begini ya, sampai bisa dipelintir begini. Nah, itu ya. Tapi jenggotnya nggak ada. Nah, ini kan sudah menyisihi dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah penampilan, masalah jenggot. Kemudian masalah celana cingkrang juga nggak bisa dikatakan radikal, karena perintahnya, larangannya itu ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Matah talqa'baini wa finnar." Ya. Apa-apa yang di bawah mata kaki itu tempatnya adalah di neraka. Ya. Jadi setiap sarung, setiap celana yang berada di bawah mata kaki itu divonis oleh Nabi ada di neraka. Larangan itu sudah jelas sekali, sehingga tidak bisa kita mengatakan jenggot dan celana cingkrang itu sebagai ciri orang-orang radikal. Allahu a'lam bishawab, seperti itu. Iya. Ini pengetahuan saya tadi. Yang namanya radikal itu kan bukan dari penampilan. Betul. Tapi dari pemahaman dia, cara berpikir dia, dari cara pemahaman dia, dari tindakan dia. Disitulah bisa kita nilai, kan, bukan dari penampilan. Betul. Soalnya tidak semua orang yang menjalankan sunnah itu radikal, kan tidak semuanya seperti itu, Ustaz. Betul. Sebagaimana tidak pula orang yang meninggalkan sunnah tidak radikal. Oh, gitu. Harus dibalik begitu juga. Orang yang tidak sunnah bukan berarti dia tidak radikal. Ada yang radikal, banyak. Bakar mobil, bakar masjid, bubarkan pengajian. Itu apa enggak dibilang radikal? Enggak setuju ngerusak. Ya, enggak setuju ngerusak. Itu gimana? Iya. Sedangkan mereka orang-orang yang paling santer sekali, toleransi, cinta damai, itu kan, NKRI dan sebagainya. Tapi
dalam lapangan begitu. Gimana menurut sampean, Mas? Lah ya itu. Iya. Ini kalau pemikiran saya pribadi, terlepas dari saya anggota Polri tadi. Kalau saya pribadi ya saya setuju sama jenengan setuju. Kenapa seperti itu? Sekarang kalau yang namanya toleransi, kita sama-sama saling menghargai. Nah. Toh semuanya juga dijamin oleh undang-undang, kan? Undang-undang menjamin kepercayaan dan kita memeluk agama dan keyakinan kita masing-masing, seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang satu keyakinan seperti itu, ya sudah seperti itu, monggo. Seperti itu. Bukan lantas kalau misalnya tidak setuju, ayo tak demo, tidak setuju, kita rusak itu. Tidak pernah kan kita misalkan berbeda dengan kelompok si A misalkan, kemudian kita demo merusak, kan tidak ada. Tidak pernah kan kita begitu kan, bubarkan pengajian mereka, tidak pernah. Kalau setahu saya sih, kalau dari kajian atau dakwah sunnah sih tidak pernah seperti itu. Iya. Yang selama ini saya tahu belum pernah seperti itu. Yang selama ini saya tahu loh Pak. Cuma gini, banyak orang yang beranggapan, oh ini gara-gara kajian ini nih jadi ribut, kajian ini jadi ribut gitu kan. Itu gimana Tat? Gara-gara kajian sunnah ini ribut. Nah yang ribut ini siapa? Yang bikin ribut. Iya, loh. Yang bikin ribut ini ya siapa? Kita kan menggelar pengajian biasa, sebagaimana mereka pun juga menggelar pengajian, kan tidak menjadi masalah. Nah, masalah nanti mereka tidak sependapat, tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh sang ustadz, ya mungkin silakan dipakai jalan diskusi barangkali ya, diskusi gimana enaknya jalan tengahnya. Tidak menerima ya silahkan, antum amalkan keyakinan masing-masing bagaimana. Kita kan nggak memaksa Mas ya. Oh iya. Kan nggak memaksa, tidak memaksa. Antum harus jangan tahlilan, antum jangan yasinan, antum jangan selawatan, kan nggak pernah kita maksa. Jadi ini kajian sunnah ini hanya menyampaikan saja, Menyampaikan, ya. Menyampaikan perkara mereka terima atau enggak urusan mereka. Iya, betul. Iya, mereka tidak mau ngamalkan juga nggak apa-apa, gitu Mas. Oh gitu. Jadi kajian sunnah ini ya sudah kita menyampaikan saja, gitu Iya. kan. Perkara mereka terima atau enggak terserah mereka. Iya. Tapi di balik itu semua paling tidak kan kita harus toleransi kata tadi. Nah. Yang satu menyampaikan apa apabila tidak terima, ya monggo. Kalau tidak terima, bagaimana cara yang santun seperti apa? Betul, betul ya. Ini menurut saya pribadi. Betul, setuju itu, iya, setuju itu. Bukan dengan jalan merusak, iya. Setuju itu. Dari penampilan itu tidak menentukan dia radikal atau tidak. Betul. Itu kesimpulan yang kita dapat ya. Kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir itu yang kita dapat. Untuk bagaimana dikaitkan di kalangan aparat, itu ada hukum tersendiri lagi. Oh kenapa ada aparat ini? Misalkan saya anggota Polri ini, oh kenapa sih seragamnya kok harus ikut aturan seperti itu? Kenapa anggota Polri tidak boleh berjenggot, gitu kan? Oh kenapa aturan di Polri mengatur seperti itu? Nah itu gimana hukumnya dalam agama sendiri, terutama dalam agama Islam sendiri, ya kan? Nah itu nanti akan kita bahas pemirsa ya, sabar. Itu semua akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah. Itu semua yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik itu di kalangan Polri, TNI atau ASN semuanya ya kan. Ada hukum-hukum yang mengikat situ dari pemimpin masing-masing itu kan. Nah itu punya hukum sendiri. Itu nanti kita bahas di pertemuan kita selanjutnya nanti insya Allah. Ada pasal sendiri. Iya ada pesan sendiri. Kalau malam ini, waduh ini lama bos bahasnya. Sama panjang. Oke, mungkin itu Ustaz yang Siap. bisa ini kita bahas pada malam hari ini. Setelah pemirsa semua yang ada di rumah ada pertanyaan atau kritik saran atau apapun lah ya kan, silakan bisa tulis langsung di komentar di bawah. Insya Allah semua pertanyaan, kritik dan saran akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah.